Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita masih boleh bersama-sama dengan keluarga tercinta beribadah di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan perenungan kita saat ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Yang tentunya kita semua sudah membacanya ya. Yang diberi tema pada malam hari ini, berpikir seperti Allah. Jemaat Tuhan, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Kita menyebut Allah itu Bapa kita, dan kita yang percaya kepadanya disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa, berarti pikiran kita tidak boleh jauh dari pikiran Allah. Apa yang kita pikirkan harus selaras dengan apa yang dipikirkan Allah. Begitu ya, jemaat Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengaku menjadi orang percaya atau pengikut Kristus. Tetapi berapa banyak yang menjadi murid Kristus? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, siapakah yang menyaksikannya? Para murid. Kemudian saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada murid, malaikat itu menyampaikan pesan bahwa Yesus Kristus yang terangkat ke surga akan datang kembali untuk yang kedua kalinya dan memerintah di bumi ini. Siapakah yang akan menyambutnya? Para murid. Menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Kristus dan menjadi muridnya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Ini yang kita akan pelajari bersama-sama, bagaimana kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang syarat yang ditampilkan oleh Yesus sehubungan dengan hal mengikut Dia. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-31. Mari kita kembali membaca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa
Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dalam ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Di dalam ayat 33, Tuhan memulai dengan teguran keras kepada Petrus. Dalam ayat yang 33 mengatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itulah teguran keras Tuhan kepada Petrus yang tidak menerima pernyataan Yesus bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan penolakan. Pada saat itu, penderitaan dan penolakan Yesus bukan datang dari orang-orang yang biasa, tapi penderitaan dan penolakan itu datang dari orang-orang seperti imam-imam kepala, ahli Taurat, para tua-tua. Penderitaan yang dihadapi Yesus bukanlah penderitaan yang biasa-biasa saja. Tentunya kita semua tahu apa yang diderita Yesus pada waktu itu, ya. Dia menderita dalam suatu penderitaan yang sangat berat, yang mempertaruhkan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan manusia. Padahal pada awalnya Petrus mengatakan dia mengenal Yesus pada awalnya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Suatu hal juga diperkenalkan oleh Markus sejak awal tulisannya. Itu terdapat di Markus 1 ayat 1 bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Allah. Pikiran duniawi seperti Petrus akan membawa kita kepada kebinasaan. Pikiran perkara duniawi dan kebahagiaan duniawi akan menyenangkan kita memang, tetapi sesaat. Tapi pikiran rohani akan membawa kita kepada kekekalan. Yesus juga marah pada saat itu kepada Petrus, karena perkataan Petrus menghalangi Yesus melakukan misinya. Petrus berusaha mengarahkan Yesus bertindak seperti konsep berpikirnya sendiri. Sementara Yesus bertindak sesuai dengan konsep berpikir Allah.
Maka Yesus menyatakan syarat utama mengikut Dia adalah meninggalkan ego, meninggalkan kepentingan sendiri. Siap memikul salib artinya tentu bukan maksudnya kita memikul-mikul salib seperti drama yang pikul-pikul salib seperti itu. Bukan itu maksudnya kalau kita memikul salib. Tetapi siap menghadapi salib kehidupan dalam segala situasi yang terjadi karena iman kita kepada Kristus. Ikut Dia berarti kita tetap secara terus-menerus mengikut Dia dengan tidak ada tawar-menawar. Mengikut Yesus dalam ketaatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit harus siap menderita. Kita tentu tahu bahwa di negara manapun termasuk Indonesia, proses pendidikan militer bukanlah proses yang mudah. Mereka harus bisa disiplin dalam segala hal, mulai dari bangun tidur, makan, dan aktivitas semuanya. Jika ada pelanggaran yang dilakukan dan aturan-aturan yang dibuat dilanggar, tentu mereka akan mendapat sanksi atau hukuman. Demikian juga kepada kita sebagai orang percaya yang mau setia kepada Yesus, hendaklah kita menyelesaikan tugas, memenuhi tanggung jawab tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu mengasihi Allah dan mengikut dengan sungguh-sungguh. Atau masih adakah di antara kita yang cuma fokus dalam hal-hal duniawi, seperti fokus mencari uang, mencari jabatan, ketenaran, atau berhura-hura? Tentu ya, saya yakin di jemaat kita semua sudah fokus mengasihi Allah dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh taat pada firman-Nya ya. Amin. Mari jemaat Tuhan, jadilah kita sebagai orang-orang yang dapat dipercayai dalam hal komitmen, kesungguhan, pengabdian, karena Allah menghendaki kita terus-menerus dipercayai sampai dengan akhir hayat. Dia juga menghendaki kita tetap setia walaupun kita menghadapi masalah. Jangan karena masalah membuat iman kita goncang, bahkan meninggalkan Tuhan. Hiduplah senantiasa dalam kebenaran firman Allah, agar pikiran kita tenang, gerak kita, ucapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
hanya dalam kuasa Roh Kristus kita akan dimampukan. Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita semua. Ia pernah mengalami beban yang sangat berat, merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Karena itu, Dia sangat mengerti dengan jelas beban dan perasaan kita tentang pergumulan yang kita hadapi. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita mengikut Yesus, percaya kepadanya, taat, setia, berpikirlah seperti Allah. Karena pasti ada jaminan kekal dari Tuhan bagi setiap orang yang mengikut Yesus. Amin. Amin ya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.